Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kabar pemirsa? Hari ini Jejak Islam ada di Banda Aceh, tepatnya di Masjid Baitur Rahim Ulele. Masjid yang terlihat dengan suasana yang sangat-sangat indah, yang di dalamnya punya nilai-nilai sejarah yang besar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Masjid yang dibangun pada abad ke-17 pada masa Kesultanan Aceh, dan masjid ini menjadi masjid relokasi ketika Masjid Raya Baitur Rahman terbakar, maka direlokasikanlah ke Masjid Ulele Baitur Rahim ini. Seperti apa sejarah dan perjalanan Masjid Baitur Rahim Ulele, dan bahkan masjid ini menjadi saksi betapa dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh pada masa itu. Mari pemirsa Jejak Islam, kita lihat bagaimana jejak Islam yang ada di Masjid Baitur Rahim Ulele. Masjid Baitur Rahim Ulele atau lebih dikenal dengan Masjid Ulele, sebuah masjid bersejarah yang berada di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 dan merupakan peninggalan Kesultanan Aceh. Masjid ini pada tahun 1873 menjadi tempat relokasi sementara jamaah Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Saat itu Masjid Baitur Rahman Banda Aceh terbakar saat peristiwa pengusiran pasukan Belanda oleh masyarakat Aceh. Sejak berdirinya hingga sekarang, masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi. Awalnya masjid dibangun dengan rekonstruksi seutuhnya terbuat dari kayu, dengan bentuk sederhana dan letaknya berada di samping lokasi masjid yang sekarang. Pemirsa, Masjid Baitur Rahim yang ada di Ulele, Banda Aceh adalah salah satu masjid yang bersejarah yang ada di Provinsi Aceh. Tepatnya ada di kota Banda Aceh. Dan bahkan masjid ini menjadi saksi sejarah ketika terjadinya tsunami yang melanda Aceh. Seperti apa sejarah dan kegiatan yang ada di Masjid Baitur Rahim Ulele ini, dan bahkan masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Aceh. Di samping saya ada Pak Busyriadi, beliau seorang khadam di masjid ini dan juga pengurus di BKM Masjid Ulele. Pak Busyriadi, bisa dijelaskan tidak sedikit tentang sejarah tentang keberadaan Masjid Baitur Rahim yang ada di Ulele ini? Kita tahu bahwa Masjid Baitur Rahim ini terletak di pesisir pantai, lebih kurang 300 meter sebelum tsunami, sekarang 60 meter. Sedikit kita bayangkan Masjid Baitur Rahim ini, sejarah dari Kesultanan Aceh, dibangun tahun 1717, di abad ke-17. Dia punya tanggal 17 bulan 7 1717. Kita tahu juga bahwa sejarah Masjid Baitur Rahim ini, setelah pembakaran masjid, dibakarnya Masjid Baitur Rahman, baru dipugar kembali masjid ini tahun 1923. Yang nampak depan ini tahun 1923. Dan di belakang kita itu dibangun tahun 1982. Masjid ini terletak di kota Banda Aceh, ya kan? Sedikit kita membayangkan sejarah sedikit dari perjalanan P. Ramlee, mungkin sampai-sampai pernah dinyanyikan di Malaka, ya kan? Sejarah P. Ramlee, orang Aceh Utara, dia berangkat melalui Pelabuhan Sabang sampai-sampai Ulele, si Kota Raja, boleh tak boleh dibawa saja. Waktu gempa tsunami tanggal 26 Desember, Allah masih meninggalkan Masjid Baitur Rahim, ya kan? Tinggal Allah tinggalkan. Ada sumur tua di samping kita di sebelah kanan, dan rumah Pak Imam Tengku Abdullah. Yang lainnya habis rata dengan tanah. Masjid Baitur Rahim ini dikelilingi dengan 4 dusun dulunya sebelum tsunami. Dia punya dusun seperti ikan. Ada dusun Bawal, dusun Tenggiri, dusun Tongkol dan Kakap. Dengan jumlah penduduk 6.000 jiwa, selepas tsunami Allah tinggalkan 451 orang. Itulah sedikit yang kita sejarah masjid dan tsunami yang terjadi. Berarti kemegahan dan kekokohan bangunan masjid ini yang seperti ini, yang terlihat ini adalah masih utuh pada masa pertama terbangun atau sudah terjadi perbaikan? Yang kita lihat ini ada yang sebagian masih utuh, seperti lantai dan segala macam. Dan sebelah sini itu adalah kejadian waktu gempa tsunami
yang sedikit ada kerusakan yang dibangun kembali. Pemirsa, masyarakat Aceh tidak terlepas dengan sebuah ikon masjid dimanapun nanti pemirsa bisa kunjungi di Aceh. Karena masjid menjadi peradaban bagi masyarakat Aceh. Di masjid inilah tempat ibadahnya, di masjid inilah tempat musyawarahnya, di masjid inilah tempat menjadikan pendidikan di masyarakat setempat. Dan ini menjadikan bagi masyarakat Aceh adalah semakin mencintai masjid, semakin dekat dengan masjid, maka bisa jadi keberkahan muncul di negeri ini insya Allah. Pemirsa, seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Baitur Rahim Ulili, Kota Banda Aceh ini? Bersama saya ada Pak Zega selaku pengurus BKM Masjid Baitur Rahim Ulili. Pak Zega, bisa dijelaskan apa saja aktivitas di masjid ini dalam selain sholat fardu dan seterusnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kegiatan-kegiatan selain kita sholat 5 waktu di sini, yang pertama kita ada pengajian. Pengajian dalam 1 minggu itu kita ada 2 sekarang. Hari Selasa malam Rabu, yaitu kajian tafsir Al-Quran setelah sholat ba'da maghrib hingga sholat isya. Dan malam Minggu, malam Ahad, setelah ba'da isya hingga selesai, yaitu zikir dan salawat. Kemudian selain daripada itu, kita juga di sini ada kegiatan pengajian anak-anak, yaitu setiap hari dilaksanakan setelah sholat asar. Itu langsung dipimpin oleh ibu-ibu yang orang kampung ini juga. Jadi anak-anak di orang kampung ini maupun kampung sebelah mereka ngaji di sini. Kemudian di masjid kita ini juga ada acara itu pernikahan. Jadi kalau kita ambil garis besarnya, dalam 1 bulan itu ada pernikahan di sini ada 2 kali. Jadi yang menikah di sini yaitu warga Meraksa ataupun dari Aceh Besar, khususnya Pulau Aceh, mereka melaksanakan pernikahan di sini. Kemudian di Ramadan di sini kita melaksanakan juga sholat taraweh 20 rakaat ditambah 3 witir, kemudian tadarus Al-Quran, dan juga berbuka bersama. Berbuka bersama kita sediakan di sini. Kemudian di masjid kita ini yang hari-hari semenjak daripada terbukanya airport Iskandar Muda, kita kedatangan tamu-tamu dari mancanegara, khususnya itu dari Malaysia. Jadi di masjid kita ini juga kita sudah persiapkan melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, yaitu galeri masjid ada di samping masjid. Jadi di situ berbagai macam foto-foto kejadian tsunami. Jadi itu salah satu penarik karena masjid ini sudah kita ketahui bersama bahwa masjid ini ada salah satu bangunan masjid yang tertinggal setelah kejadian tsunami.
dan ini menjadi satu-satunya bangunan yang tertinggal di ujung Pulau Sumatera ini, yaitu ini Masjid Baitur Rahim ini. Bagaimana masyarakat setempat memandang sejarah Masjid Ulele atau Masjid Baitur Rahim ini, Pak Zega? Kalau saya lihat masyarakat di sekitaran masjid ini, mereka ini rata-rata adalah nelayan dan juga pedagang, antusias dengan masjid ini, walaupun mereka di sana sini sibuk dengan kegiatan perdagangan ataupun laut, namun kita melihat bahwa anak-anak mereka, anak-anak itu ramai untuk sholat di sini, ramai untuk sholat 5 waktu. Subuh pun ada anak kecil sholat di sini. Jadi di situ bisa kita lihat, kami lihat dari kepengurusan masjid bahwa memang orang tua mereka ini menyuruh mereka untuk datang ke masjid untuk sholat. Jadi sangat antusias. Saya tambahin sedikit bahwa di masjid kita ini semenjak BKM baru kita melaksanakan hari-hari besar agama ya, hari besar agama, yaitu macam Maulid Nabi. Yang tahun kemarin 2022 di masjid kita ini 2 kali maulid. Kenapa 2 kali? Yang pertama dilaksanakan oleh Kecamatan Meraksa, karena ini masjid kecamatan. Dan yang kedua dilaksanakan oleh Kampung Ulele sendiri. Kenapa? Ini masjid terletak di Kampung Ulele. Nah, jadi kegiatannya itu 2 kali. Jadi udah tahu sendiri kita di acara maulid itu, kemarin terakhir Maulid Akbar yang didatangi langsung oleh Ustadz Abdul Somad, dan berbagai kegiatan yaitu menyantuni anak-anak yatim dan kenduri maulid. Dan di situ bisa kita lihat antusias luar biasa antusias daripada warga di sini. Pemirsa semuanya, Masjid Baitur Rahim adalah saksi bangunan yang satu-satunya tersisa. Dan ini membuktikan ternyata ada pesannya Allah terhadap kita semuanya untuk menjadikan masjid sebagai peradaban dalam kehidupan kita. Maka kebahagiaan, ketenangan, keberkahan ada pada masjid. Maka cintai masjid, cintai para ulama, maka insya Allah ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan akan menghampiri kehidupan kita. Pada tanggal 26 Desember 2004, sekitar pukul 7:58 WIB, gempa bumi dahsyat terjadi di lepas pantai barat Sumatera. Guncangan itu memicu gelombang tsunami yang tingginya mencapai sekitar 10-21 meter di Aceh. Ratusan ribu orang gugur akibat musibah tersebut.
Di kawasan Ulele, Masjid Baitur Rahim menjadi salah satu dari sedikit bangunan yang bertahan usai diterjang tsunami. Ketika bencana tsunami itu terjadi, Masjid Baitur Rahim tetap kokoh berdiri. Usai kejadian, pemandangan amat memilukan. Tempat ibadah ini sunyi di tengah hamparan puing bangunan sekitarnya yang telah hancur. Pasca tsunami, masjid ini menarik perhatian banyak pihak dari berbagai belahan dunia. Sebagai salah satu rumah ibadah yang selamat dari bencana, keberadaan masjid ini menjadi daya tarik. Oleh pemerintah setempat, Masjid Baitur Rahim bersama dengan Masjid Raya Baitur Rahman dan Masjid Rahmatullah Lampu'u dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Alhamdulillah kalau kita melihat masjid-masjid terutama di Aceh ini, di Banda Aceh ini, kesan duka itu tetap membias di perasaan kita. Karena apa? Karena tahun 2004 kita ketahui bulan Desember ada peristiwa besar yang menelan korban dan salah satu masjid yang terkena tsunami tapi tidak terpengaruh itu termasuk Masjid Baitur Rahim di Ulele ini. Dan itu adalah sebuah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami berkunjung di Masjid Baitur Rahim di Ulele ini. Sebagaimana tadi dari segi aspek kesejarahan bahwa masjid ini merupakan satu alternatif sudah pembakaran di abad ke-17 Masjid Sultan yang ada di Baitur Rahman kemudian direlokasi kemari di Masjid Baitur Rahim. Tentunya ini menjadi ikon bersejarah yang sangat penting dan jadi satu wisata religi untuk perspektif ke depannya, di mana ini merupakan salah satu situs cagar budaya Aceh dan bisa disebutkan sebagai salah satu situs cagar budaya nasional yang di mana tadi kita lihat di situ ada papan pelang nama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan ini merupakan ada juga hubungannya dengan peristiwa tsunami. Salah satu masjid yang luar biasa, subhanallah, tetap eksis, tetap berdiri. Walaupun situasi gelombang tsunami badai yang luar biasa mengorbankan ratusan jiwa masyarakat Aceh, namun ini tetap berdiri. Ini merupakan satu masjid yang bersejarah sekali untuk dikunjungi oleh umat Islam untuk melihat bagaimana eksistensi masjid ini dalam melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi Allah yang sangat mulia ini. Jadi saya pikir dari segi situs budaya ini perlu dilestarikan, dikembangkan, dan bagi para kaum milenial, ayo ke masjid ini untuk kita sama-sama menyaksikan situs cagar budaya sebagai salah satu ikon wisata religi yang ada di Banda Aceh. Kalau kita bandingkan pada zaman Rasulullah, awal berdirinya masjid bukan hanya tempat ibadah untuk sholat saja, bukan hanya tempat untuk iktikaf, bukan hanya tempat untuk berdoa, tetapi masjid menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan, pusat peradaban orang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, pusat peradaban untuk bisnis secara syariah, pusat peradaban untuk mengembangkan teknologi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu yang terdapat di Al-Quran, dan bagaimana piagam Madinah itu melahirkan platform yang sesuai dengan masyarakat madani untuk hari ini dan ke depannya. Oleh karena itu bahwa sangat penting sekali masjid sebagai satu pusat peradaban Islam di dunia, dan salah satunya adalah Masjid Baitur Rahim sebagai ikon peradaban masyarakat Muslim yang ada di Aceh.
Di samping masjid, ada galeri yang memamerkan foto-foto masjid di masa lalu. Dan juga foto-foto saat tsunami melanda Aceh pada tahun 2004 silam. Dari atas menara masjid, bisa terlihat pemandangan pantai Ulele dan juga sedikit terlihat Masjid Raya Baitur Rahman dari atas menara. Pemirsa, suatu kebahagiaan ketika hati terpaut ke dalam masjid. Persoalan jarak bukanlah persoalan yang penting dalam kehidupan kita. Walaupun jarak ke masjid tidak dekat, tapi hati dekat dengan masjid, maka itu menjadi kebahagiaan dan kemudahan untuk dia menuju masjid. Aceh dan para ulama semuanya hadir untuk membangun peradaban, dan peradaban itu dimulai dengan masjid. Di masjid adalah fundamental untuk melahirkan suatu peradaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Semakin cinta masjid, semakin muncul keberkahan, semakin muncul kemuliaan, semakin muncul kebahagiaan. Mudah-mudahan perjalanan spiritual jejak Islam yang telah kita lihat membuat hati kita semakin cinta dengan masjid, semakin cinta dengan ulama, dan mudah-mudahan hadirlah keberkahan dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.